Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Oke, selamat siang teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita akan kembali lagi dalam pembelajaran budaya Banyumas ya. Untuk kali ini kita akan belajar senjata tradisional Banyumas ya. Kalau kemarin Ustazah sudah memberikan memberikan soal kepada kalian untuk mencari apa saja sih senjata tradisional Banyumas. Ya, jadi di sini Ustazah memberikan sedikit rangkuman ya teman-teman. Setidaknya ada 3 senjata tradisional Banyumas yang perlu kita ketahui ya. Nah, di sini di materi ini kita akan membahas 3 apa saja sih senjata tradisional Banyumas. Nah, di awal kita perlu sedikit sedikit pengetahuan ya, bahwasanya senjata itu merupakan senjata tajam atau senjata khas yang digunakan oleh suku bangsa untuk berbagai aktivitas ya. Jadi setiap daerah, setiap adat itu pasti memiliki senjata tradisional masing-masing ya. Karena kita tinggal di Banyumas, jadi kita perlu tahu setidaknya apa sih senjata yang digunakan di daerah kita ya. Jadi ini tuh banyak digunakan untuk berbagai aktivitas. Kemudian setiap senjata memiliki bentuk ya dan terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Otomatis ya teman-teman. Jadi setiap daerah itu memiliki senjata masing-masing. Otomatis bentuk dan bahannya itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Kemudian di sini Ustazah langsung membuat rangkuman ya. Apa saja sih senjata tradisional Banyumas ya? Yang pertama ada tombak ya. Kita bisa lihat di gambar ya teman-teman. Tombak itu merupakan senjata yang paling tajam ya, yang memiliki ujung runcing ya. Jadi kalau di gambar itu seperti ujungnya seperti pisau ya. Itu sangat runcing. Kemudian tombak itu memiliki variasi panjangnya ya, ada sekitar di antara 2 sampai 7 meter. Kemudian bagian tombak terdiri atas tongkat, kayu dan mata pisau yang terbuat dari logam. Nah, di sini tombak itu nih yang paling runcing itu adalah mata pisau ya, teman-teman. Kemudian ada tongkat kayunya ini yang dari logam ini, yang kuning ini ya. Itu. Jadi di sini sudah ada gambarnya ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tulup. Ya. Kita perhatikan gambar tulup. Di bawah ini ada gambar tulup ya. Tulup merupakan senjata yang bentuknya mirip dengan senjata tradisional asal Kalimantan, yaitu sumpit ya. Jadi hampir sama dengan daerah Kalimantan. Nah, tulup ini kalau kita perhatikan gambarnya itu bentuknya itu seperti pipa ya. Jadi dia tuh berasal dari bambu ya. Kalau bambu itu kan seperti pipa ya teman-teman, bulat gitu ya, bulat panjang seperti pipa. Kemudian tulup itu menggunakan peluru yang disebut anak tulup. Jadi di gambarnya sampingnya itu ada anak tulup ya, itu sebagai peluru. Kemudian masyarakat menggunakan tulup dengan cara ditiup. Jadi tulup itu ditiup ya. Kita bisa lihat pada gambar ada 2 ya. Jadi yang paling kecil itu adalah anak tulup ya, yang digunakan sebagai peluru.
Jadi masyarakat itu menggunakannya dengan cara ditiup. Kemudian yang ketiga adalah kudi ya. Kudi merupakan senjata tradisional juga ya. Nah, pada umumnya masyarakat Banyumas itu menggunakan kudi sebagai alat perkakas ataupun senjata untuk melindungi diri. Kemudian kudi itu terbuat dari besi yang dipanaskan, kemudian dibentuk menyerupai celurit ya. Mungkin ada yang sudah pernah lihat celurit ya teman-teman. Ujungnya itu yang paling atas itu ya, kita bisa lihat di gambar. Jadi kudi ini dibuat kemudian dipanaskan menyerupai celurit ya. Nah, kudi ini memiliki biasanya panjangnya itu rata-rata 20 sampai 25 cm ya. Jadi bagian kudi itu terdiri atas, kita perhatikan yang paling atas ujung runcing ya. Ujung runcing, kemudian ada karah ya. Ada karah ya. Yang paling ujung itu adalah ujung kudi ya. Kemudian yang seperti bawahnya itu ya, gambarnya ini yang seperti bentuk huruf L ya, yang ke kanan itu namanya weteng ya. Kemudian yang karah itu bagian yang besinya ini, besi logam ini yang kuning. Kemudian ada garan ya. Garan itu tongkatnya itu ya, yang buat memegang itu garan. Nah, kudi itu ada 3 jenis ya. Ada kudi biasa, kudi malam, dan kudi arit. Nah, itu ya teman-teman, yang perlu kita ketahui 3 saja ya teman-teman. Ada tombak tadi ya, ada tulup, kemudian ada kudi. Kalau tombak itu seperti depannya itu memiliki ujung yang runcing, jadi bervariasi ya. Kemudian ada tulup. Tulup itu senjata yang bentuknya itu mirip dengan senjata tradisional Kalimantan ya, sumpit. Jadi di tulup ini menggunakannya seperti ditiup ya, karena bentuknya itu seperti pipa ya, yang terbuat dari bambu. Kemudian yang terakhir ada kudi. Jadi di kudi ini masyarakat menggunakannya untuk serbaguna, bisa digunakan sebagai alat perkakas, kemudian ada yang menggunakan untuk sebagai melindungi diri ya. Kudi ini berasal dari besi yang dipanaskan, kemudian memiliki panjang antara 20 sampai 25 cm. Bagian kudi itu ada runcing, karah, weteng, dan garan. Nah, kudi itu ada berapa macam? Ada 3 macam, yaitu kudi biasa, kudi malam, dan kudi arit. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Ustadzah sampaikan. Silahkan dipelajari apa yang Ustadzah tuliskan di PPT ini, kemudian boleh ditulis kembali ya teman-teman. Usahakan memiliki catatan, memiliki buku ataupun catatan tersendiri supaya kita lebih tertata untuk mempelajari dari materi apa yang Ustadzah sampaikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari Ustadzah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.